Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini firman Allah datang kepada kita dan saya berikan judul ketaatan untuk meraih pertolongan Tuhan. Kejadian 19 ayat 17 sebagai ayat mas. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Nah, perintah Tuhan itu mutlak, tidak dapat diganggu gugat atau ditawar oleh siapapun juga. Meskipun kadang-kadang sulit atau aneh untuk dilakukan, maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak, meremehkan, ataupun mengabaikan. Perintah Tuhan juga tidak boleh dipertimbangkan dengan logika atau pikiran manusia. Sebab perintah Tuhan itu berisi rancangan Allah, rancangan Tuhan untuk kehidupan yang penuh damai sejahtera. Lot itu mendapat perintah untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Sebab kedua kota tersebut akan dihukum oleh Tuhan. Lot dan keluarganya ini mendapatkan kasih karunia untuk mendapatkan keselamatan. Mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Tetapi Lot lebih banyak menggunakan pikirannya daripada ketaatannya. Nah, ketika ia diperintahkan lari ke pegunungan, apakah yang dilakukan oleh Lot? Lot tidak langsung lari ke pegunungan. Tetapi Lot berbantah-bantah kepada Tuhan untuk lari ke tempat lain. Dalam Kejadian 19 ayat 19 berkata demikian, "Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku." Memang kalau kita melihat, ia bisa terbebas dari malapetaka, dari hukuman Sodom dan Gomora. Tetapi karena ketidaktaatan tersebut berbuah pada kehidupan yang tidak baik. Dalam kitab Kejadian 19 ayat 36, karena ketidaktaatannya tadi, maka menjelaskan demikian, "Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka." Jadi, kalau kita melihat, ia lepas dari bencana Sodom dan Gomora. Tetapi karena ketidaktaatan, karena berbantah-bantah dengan firman Tuhan, dia menanggung satu akibat yang sangat tidak menyenangkan bagi kehidupan keluarganya, bagi kehidupan rumah tangganya. Dan kalau kita juga melihat istrinya juga berbuat demikian. Sudah diperintahkan untuk tidak menoleh ke belakang, justru tidak taat. Justru ia menoleh ke belakang. Maka jadilah tiang garam. Kejadian 19 ayat 26 menjelaskan. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, kalau kita melihat istri Lot, mungkin dalam hatinya ia berkata, "Wah, bencana sudah jauh. Mereka tidak akan lagi terkejar oleh hukuman Sodom dan Gomora. Tidak mungkin akan celaka. Tidak mungkin akan mati dikejar bencana.
Tetapi kita melihat akibat dari tidak taatnya tadi, ia menjadi tiang garam. Lepas dari bahaya satu, tetapi kita melihat ia mendapati bahaya yang lain. Itu hanya karena tidak taat. Jadi, ketaatan itu senantiasa akan membuat pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Itu pasti, karena firman mengajar demikian. Ketidaktaatan itu menjauhkan pertolongan Tuhan. Sementara ketaatan itu membuat pertolongan Tuhan nyata. Nyata. Ya. Waktu terjadi kelaparan, Ishak itu diperintahkan Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir. Tinggallah di tanah ini. Jangan kamu ke Mesir. Jangan kamu ke Mesir. Nah, kalau dipikir mustahil Ishak itu bisa hidup. Waktu itu kelaparan melanda. Ada kelaparan yang hebat. Salah satu cara untuk bisa hidup itu pergi ke Mesir. Sebab di Mesir ada makanan. Dan pastinya ia akan terpelihara di tengah-tengah kehidupan Mesir. Tetapi Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir. Maka ia taat. Ia tidak pergi ke Mesir. Ia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu untuk tinggal di satu tempat, maka dia tinggal di satu tempat. Maka menetaplah Ishak itu di tanah Gerar. Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dirasa mustahil bisa hidup, tetapi kalau Tuhan yang memerintahkan dan kita mentaati dengan baik, maka pertolongan Tuhanlah yang akan datang menyertai kehidupan kita. Yakinlah, firman tidak pernah berbohong untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, Ishak lalu menabur di tanah tersebut sesuai dengan perintah Tuhan. Dan karena ketaatan yang demikian, Tuhan menyatakan pertolongannya yang luar biasa. Bahkan tidak pernah dia pikirkan kalau sampai akan mendapatkan hal-hal yang demikian. Maka kita Kejadian pasal 26 ayat 12 itu menjelaskan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa diberkati? Ini pertolongan Tuhan. Waktu itu Ishak membutuhkan makanan karena kelaparan. Dan ketika Ishak menabur, Ishak ditolong oleh Tuhan, Ishak diberkati oleh Tuhan, dan mendapatkan panen 100 kali lipat. Bayangkan, berkat Tuhan melipat sedemikian rupa, berlipat sedemikian rupa. Karena apa? Ishak itu taat kepada Tuhan. Dan ayat 13 ini mencengangkan. Dan orang itu menjadi kaya. Menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi kaya, kian lama kian kaya, dan akhirnya menjadi sangat kaya. Ini bicara pertolongan Tuhan, bicara berkat Tuhan, karena Ishak membutuhkan waktu itu. Dan ketaatan itu membuahkan pertolongan Tuhan. Nah, kita juga akan melihat apa yang dipikirkan oleh orang-orang Israel ketika akan menyerbu Yeriko. Untuk menyerbu Yeriko itu hanya satu jalan. Tembok itu harus digempur, mereka masuk dan berperang. Itu logika manusiawi. Itu pikiran manusia. Itu strategi perang. Nah, tentunya strategi perang yang demikian tidak ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana lain yang aneh.
Yang bagi orang kalau dilakukan itu aneh, tidak masuk akal. Tetapi kita melihat, ketika Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi kota Yeriko di luar tembok, 1 hari 1 kali, selama 6 hari. Dan mereka disuruh berdiam diri. Lalu pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi tembok itu 7 kali. Pada putaran yang ke-7 atau putaran yang terakhir, mereka harus bersorak dengan suara yang nyaring. Loh, ini kan mustahil. Waktu itu mereka dihadapkan pada satu perang, menggempur musuh, mengalahkan musuh dengan kekuatan prajurit atau kekuatan tentara. Tetapi Tuhan menyuruh melakukan hal yang aneh. Dan waktu itu Yosua yang memimpin rombongan orang Israel tidak berbantah-bantah. Dia melakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kejadian luar biasa itu dinyatakan kepada mereka. Taat meskipun mustahil. Yosua 6 ayat 3, ini perintahnya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 1 kali, 1 hari, selama 6 hari. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ini perintah aneh, tidak masuk akal. Oh, mau perang kok dia hanya disuruh keliling. Ya. Tetapi mereka taat. Ketaatan itu meraih pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak masuk akal terjadi. Ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Perhatikan. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Satu ketaatan yang didasari rasa kemustahilan secara manusiawi, secara pikiran manusia. Tetapi kita melihat karena itu perintah Tuhan, maka Tuhan pun menyatakan kuasanya. Tuhan pun menyatakan mujizatnya. Tuhan pun menyatakan pertolongannya buat kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Mungkin dalam hati ketika mereka berkeliling, berputar mengelilingi tembok Yeriko, waktu mereka berkeliling 1 kali, ada yang berkata dalam hatinya, apa toh yang akan terjadi? Mungkin mereka berpikir macam-macam. Apa yang akan terjadi? Yang kedua, hari kedua, sama. Kok tidak ada perubahan? Kok sama saja? Kok Tuhan sepertinya tidak menolong? Tetapi mereka tetap lakukan dengan iman sampai tembok itu menjadi runtuh. Itu taat. Ya. Ini yang aneh lagi. Naaman. Itu panglima tentara Aram. Dia kena penyakit kusta. Lalu seorang bujangnya, seorang yang bekerja, orang Israel yang bekerja di sana, seorang gadis kecil berkata bahwa di tempatnya, di kerajaannya ada seorang nabi yang luar biasa. Maka dia disuruh ke sana dan ketemulah dengan Nabi Elisa. Nah, waktu itu Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi pekerjanya yang menemuinya. Dan Naaman pun akhirnya ragu-ragu untuk melakukan tugas tadi. Karena dia hanya disuruh menyelam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dia merasa bahwa di Aram sana banyak sungai yang lebih baik, yang lebih jernih, yang lebih bersih. Kenapa dia harus ke sungai Yordan? Sementara itu Nabi Elisa pun tidak berbuat apa-apa.
Harusnya kalau dia memberikan obat atau mengobati seseorang, tangannya digerak-gerakkanlah, mulutnya komat kamit berdoa. Ternyata tidak, menemui saja tidak. Dan dia sudah mau meninggalkan semuanya, mau pulang kembali ke Aram. Tetapi para pegawainya membujuk, lakukan saja apa yang menjadi perintahnya. Lakukan saja. Dan akhirnya dia melakukan. Waktu dia menyelam selama 7 kali itu, dia juga mungkin berpikir, sekali keluar kustanya masih. Loh, kok tidak ada perubahan? Ya. Yang kedua menyelam, naik lagi, masih sama. Sedikit pun kustanya belum berkurang. Yang ketiga menyelam, keluar lagi, tetap sama, tanpa perubahan apa-apa. Dalam hati kecilnya dongkol mungkin ya. Tetapi dia lakukan terus. Sampai yang keenam tetap masih sama. Baru yang ketujuh ketika dia menyelam dan dia kembali ke atas, baru dia dapatkan penyakit kusta tadi sudah tahir, sudah hilang. Tahir itu tanpa bekas. Jadi kalau kita mungkin satu saat kena luka, dan ketika luka itu sembuh, tapi masih ada bekas luka, itu bukan tahir. Tahir itu bekasnya hilang semua. Dan Naaman ini mendapati semua penyakit kustanya tahir. Lepas semua, hilang semua. Ini ketaatan. Dan ketaatan itu memang aneh. Tetapi ketaatan itu akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Oleh sebabnya, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Tanpa harus berbantah-bantah, tanpa dipertimbangkan dengan logika atau akal pikiran manusia. Kalau firman menyuruh kita melakukan sesuatu dan itu sebetulnya seolah-olah aneh, tidak masuk akal, bahkan sepertinya merugikan kehidupan kita, jangan pikir yang demikian. Tuhan hanya kepingin lakukan tanpa syarat. Firman itu ya dan amin. Ya dan amin, tidak bisa dipertimbangkan dengan akal pikiran manusia. Tidak bisa ditawar-tawar. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tidak. Firman itu ya dan amin. Lakukan dengan iman, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya ketaatan itu mendatangkan berkat Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan pertolongan yang luar biasa. Apapun yang menjadi permasalahan hidup kita hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita hari-hari ini, apapun penyakit kita yang kita hadapi, apapun yang menjadi beban kehidupan kita, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada anak-anaknya yang dikasihi dengan syarat taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Bukan ketaatan kepada orang fasik. Ketaatan kepada firman itu membuahkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita belajar taat supaya dengan demikian pertolongan Tuhan itu selalu nyata untuk kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan, kami mendapatkan bekal firman Allah yang luar biasa. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, karena ketaatan adalah bagian kehidupan kami. Ketaatan adalah apa yang harus kami kerjakan tanpa berbantah-bantah. Dan kami percaya ketaatan akan membuahkan pertolongan Tuhan. Ketaatan akan pasti membawa berkat bagi kehidupan kami. Oleh sebabnya dengan taat ini kami bisa hidup untuk Engkau, hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan terima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sekalian. Amin.